Yang kedua, mari kita baca di dalam Galatia pada pasal 2, ayatnya yang ke-19, 20. Demikian firman Tuhan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Bapa. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Bapa yang telah mengasihi aku dan menyerahkannya untuk aku. Kata menyerahkan itu artinya dikorbankan. Kata menyerahkan itu artinya Yesus dikorbankan. Sehingga ada darah di situ tercurah. Supaya kita memahami bahwa Tuhan Yesus bukan hanya memberikan kepada kita hidupnya, tapi sebenarnya dia sedang mau menyatakan hidup kita ini miliknya dengan bahasa yang lain. Ini keren banget karena kalau kita paham tentang ini, tidak ada lagi kekhawatiran. Hidup kita ini milik Yesus, bukan kita yang mempertahankan hidup. Dia yang akan mempertahankan kita, harus hidup dan harus diberkati. Itu sebabnya banyak orang berpikir bagaimana pengajaran kasih karunia dan terang kebenaran dan kasih ini benar-benar bisa merubah karakter manusia. Rest yang Tuhan berikan kepada kita, damai sejahtera adalah jiwa. Bukan tentang tidur-tiduran malas, enggak. Itu sebabnya di dalam tulisan yang lain Paulus katakan, aku bekerja lebih keras karena kasih karunia. Saya memberitakan ini lebih ngotot karena kasih karunia. Karena anugerah itulah dia kerja di dalam hidup kita. Dan ketika dia bekerja karena ada tanda darah di dalam hidup kita. Sehingga kita tidak membaca ayat ini seolah-olah kita harus berjuang, kita harus menolak dosa, berperang melawan dosa. Peperangan sudah selesai.